Yo 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 yo. Jumpa lagi sama Kak Kris. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai himpunan. Himpunan ini banyak dibutuhkan untuk menghadapi soal TPS UTBK nanti ya. Oke, kita akan bongkar satu persatu apa saja mengenai himpunan ini. Oke, mari kita lihat satu-satu ya. Oke, dia bilang di sini diberikan himpunan. Ini semestanya 1 sampai 12. 1 sampai 12. Ya, kameranya biar keren di muka gue biar kelihatan keren ya sih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 12. Lalu ada A katanya 1 sampai 6. B, ada himpunan B itu 4 sampai 9. Nah, ini kakak bikinin di sini ya. Kakak bikinkan di sini gambarnya. Oke. Ini dulu dong. Iya, yang ini ya. Oke, gue bikin ini. Kakak bikin di sini. Ini adalah ceritanya ini himpunan A. Lalu ini himpunan B. Kok gue tahu ini ada irisannya begini nih gitu. Karena di sini kita lihat dia 456 itu ada di A dan ada di B. Jadi sekarang A apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu B itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di dalam semesta itu masih ada 10, 11, 12. Ceritanya gue tulis di sini deh ya. Ini 10, 11, 12. Nah, beginilah kira-kira. Oke, gue akan main pakai contoh-contoh dan gue akan perkenalkan sama lu sebuah istilah-istilah operasi-operasi di himpunan, tapi pakai contoh jadi langsung berasa ngertinya enak gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat permainan-permainan di himpunan. Nah, tadi gue bikinin dulu ya. Tadi A itu adalah ini ada himpunan A, ini ada himpunan B gitu. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu himpunan A. Lalu himpunan B itu adalah 7, 8, 9. Dan di luar ada 10, 11, 12. Gitu ya. Nah, yang namanya A iris B nih. A iris B, irisan itu dan. Ya, irisan itu dan. Oke, sebentar. Ini asiknya pakai highlighter ya. Nah, nih. Irisan itu dan. Gitu. Dan itu lambangnya begini. Kalau gue ngingetnya dan. Dan itu ada huruf N-nya belakangnya. Jadi gue ngingetnya begini. Dan. Nah, ini dia notasi N kayak huruf N dia. Nah, yang dan itu yang mana? Yang dan itu adalah yang merupakan A juga merupakan B. Yang mana dia ini dia? Ini dia, yang juga A juga B. Berarti kalau misalnya gue tulis A dan B itu adalah 4, 5, sama 6. Ya, sorry for my writing ya. Tulisan gue ya, lu mengerti lah ya. Gitu. Nah, sekarang kita main yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini gimana? Kalau yang kedua itu gabungan. Gabungan istilah lainnya atau ada kayak huruf U. Nah, untuk ingat gampang ingatnya itu atau gitu ya. Kalau itu tadi dan gitu ya. Sekarang atau gitu. Nah, ini gue bikinin lagi nih. Gue bikinin secara cepat. Ini A, ini B. A tadi isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di luar ada 10, 11, 12 gitu. Lalu kita mau cari gabungan atau berarti A atau B, itu juga bisa disebut A digabung B. Yang mana yang gabung? Yang gabung itu semua yang A juga B. Ini semuanya nih. Nah, berarti angka berapa aja di situ?
Angka berapa saja yang A atau B, A gabung B, itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, ya kan? 5, 6. Kita gabung sama si B, berarti 7, 8, 9. Nah ini operasi dasar. Operasi dasar cuma 2 ini, dan sama atau. Dan itu irisan, berarti yang termasuk A juga termasuk B. Kalau atau itu gabungan, itu berarti digabungin semua anggota A sama anggota B. Cuma jangan sampai 2 kali nulis. Di sini 456 ada di A, ada di B. Cuma 456 hanya ditulis sekali aja, jangan 2 kali nulis. Itu dulu untuk dasarnya. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Sekarang A kurang B. Oke, gue bikin lagi secara cepat. Masih pakai himpunan yang tadi. Himpunan A, himpunan B. A itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. B itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di semesta ada 10, 11, sama 12. A kurang B. A kurang B. A kurang B itu artinya himpunan A, anggota himpunan A, tapi yang termasuk dalam B kita buang. Termasuk dalam B kita buang. Berarti yang termasuk dalam B kita buang, tadinya kan A itu kan ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang termasuk dalam B kita buang, berarti ini enggak ikut. Ini enggak ikut. Maka A kurang B ya, isinya itu cuma 1, 2, 3 ya. Warnanya gue bikin biru aja deh. 1, 2, 3 doang. Karena A, tapi 4, 5, 6-nya kita buang. A dikurang B. Berarti ini 1, 2, 3. Dapat ya? Nah, sekarang coba dibalik. B kurang A. Berarti gambarnya begini juga. Gue bikin secara cepat. Ini ada A, ini ada B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada A. B adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di luar ada 10, 11, dan 12. Gitu ya. Nah, sekarang B kurang A. Berarti kita bermain dari himpunan B. Tapi yang merupakan anggota A itu kita buang. Yang merupakan anggota A kita buang. Oke. Sekarang A-nya kita buang. Berarti ini nggak ikutan gitu ya. Berarti tadinya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi 4, 5, 6-nya dibuang. Karena B dikurang A. B kita buang yang ada A-nya. Yang ada A-nya kita buang. Berarti tinggal 7, 8, 9. Ya. Berarti lu udah belajar irisan dan gabungan, ya gabungan udah tadi atau lambangnya juga udah tahu, terus sekarang pengurangan udah tahu, itu operasi dasar. Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Lanjutnya komplement. Masih pakai himpunan yang tadi, gue bikin secara cepat. Ini A, ini B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Di luar ada 10, 11, dan 12. Oke. A komplement. Nah, komplement itu artinya yang bukan. Tapi pasti di dalam semesta. Maksudnya apa? A komplement berarti yang bukan A. Yang bukan A tapi masih di dalam semesta. Yang bukan A tapi masih di dalam semesta. Yang bukan A tapi masih di dalam semesta berarti ini. Ini semua nih, termasuk yang ini juga, ini semua. Tapi yang bukan A, intinya yang bukan A. Itulah dia himpunannya. Berarti kalau ditulisin satu-satu, yang bukan A berarti tadinya semesta itu 1 sampai 12, tapi dia minta A komplement. Dia minta yang bukan A. Berarti yang bukan A itu 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aman ya? Nah, coba sekarang kira-kira kalau B komplement bagaimana? Sambil gue gambarin di sini, lu coba bayangin masih himpunan ini. Kalau B komplement kira-kira angkanya berapa? Angkanya berapa? Ya, B. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, B komplement artinya yang bukan B. Yang bukan B. Yang bukan B berarti selain B masih di dalam semesta. B itu kan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti selain B 1, 2, 3, 10, 11, 12. Gitu ya. Karena B komplement. Yang bukan B. Gitu.
Berarti gue tulisin 1, 2, 3, 10, 11, 12. Oke, berarti lu tadi udah belajar apa? Irisan. Yang pertama irisan tadi. Dan, lambangnya kayak huruf N. Yang kedua gabung kan, gabung atau lambangnya kayak huruf U. Yang ketiga pengurangan, yang keempat ini lo belajar komplement. Lu udah bisa ini sebenarnya udah banyak soal lu bisa kerjain. Nah, oke, gue lanjut ya. Gue lanjut ke nextnya. Kita lanjut. Nah, ini gue pakai contoh operasi campuran himpunan. Jadi operasi campuran itu jadi nggak cuma satu operasi, dia campuran dari beberapa operasi yang tadi kita udah pelajarin. Yang tadi kita udah pelajarin itu ada beberapa operasi kita coba gitu ya. Oke, sekarang gue bikin lagi nih. Kita masih pakai himpunan tadi A, B dan semestanya masih pakai yang tadi. Ini himpunan A, ini himpunan B. A isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi semestanya sampai 12 gitu tadi ya. Oke, yang dia minta, gue pakai warna, aduh kurang masuk nih, jadi nggak jelas nih suaranya nanti. Oke, Nah yang dia minta ini nih, A komplement diiris sama B. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita list dulu satu-satu, A komplement itu apa aja gitu ya. Kita iris satu-satu, agak kemasukan. Terlalu dalam dia, jadi agak penganggur. Oke, nah ini udah asik nih. Ini udah asik. Oke, berarti sekarang kita list dulu A komplement. Berarti yang bukan A. Yang bukan A. Yang bukan A itu mana? Yang bukan A. Yang bukan A berarti selain A. A-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain A, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang bukan A adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Lalu dia mau iris dan dengan si B. B-nya kita tulis dulu. B kan ini udah jelas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah irisan gitu. Irisan tadi apa? Irisan berarti kan yang termasuk di dua kelompok himpunan ini. Anggota berapa aja yang termasuk di dalam kedua kelompok ini. Yang ada di A komplement juga ada di B. Karena A komplement dan B. A komplement diiris dengan B. Berarti yang sama mana? Yang sama ini. Yang sama ini. Ya enggak? Nah, dapat ya? Dapat. Berarti A komplement diiris dengan B. A komplement diiris dengan B. Berarti sebentar. A komplement diiris sama B berarti isinya yang ini. 7, 8, 9. Dapat ya? Oke. Jadi supaya lu bisa dapat benar-benar, lu bisa ulang-ulang ini video lu, pause. Tapi lu harus nulis sendiri. Lu harus nulis sendiri dengan kertas, dengan pulpen lu sendiri. Lu bisa pause, lu back lagi, lu tulis lagi. Jadi lu dapat benar-benar feel belajarnya secara aktif, gitu ya. Oke, sekarang gue lanjutin. Contoh selanjutnya ada. Contoh selanjutnya nih ya. Nah ini, dia minta A iris B, tapi komplemennya. Ini kan dikurungin komplemennya, gitu ya. Oke, sekarang gue bikin dulu ulang. Nah, A-nya ini. Ini A, ini B. A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Lalu semestanya ada 10, 11, sama 12. Oke, yang dia minta adalah A iris B, tapi komplemennya. Kita definisikan dulu A iris B itu yang mana? A iris B, tadi udah ya. A irisan B, berarti yang anggota yang termasuk di A juga termasuk di B. Irisan dan, berarti yang ini ya, irisan tadi. Nah, A iris B itu adalah berapa anggotanya? 4, 5, sama 6. A irisan B itu 4, 5, 6.
Tapi yang diminta komplemennya. Berarti selain 4, 5, 6. Ya udahlah gampang lah ya. Berarti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gue tinggal tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, karena selain A iris B. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapat ya? Dapat. Lu boleh pause, lu coba kerjakan ulang gitu, lu tulis ulang dengan tangan lu sendiri sehingga lu dapat banget feel-nya. Gitu ya. Oke, sekarang gua lanjutin. Selanjutnya apa katanya? No, ini yang contoh 2. Oh, ini tadi jawabannya ya, kuncinya tadi ya. Oke, berarti udah beres ini. Sekarang gue pengen praktekin ini ke soal TPS UTBK kuantitatif. Gue kasih 6 soal lah, 6 soal TPS UTBK perkiraan lah atau dari soal-soal yang banyak kita bisa dapatkan dari beberapa buku gitu. Ada banyak gue lihat, ada beberapa gue lihat soal yang mengenai himpunan. Nah, gue akan bahas di sini, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Dia minta daerah yang diarsir. Yang mana sih yang diarsir? Ini yang diarsir. Ini A. Diarsir sama yang di B. Tapi kok ininya enggak gitu kan ya? Ya kan? Jadi gimana nih? Nah sekarang gimana cara mengerjakannya? Sederhana sekali. Gue main di sini dulu deh. Kalau ini A, ini B, lalu kita ambil semuanya. Semuanya. Kalau semuanya tadi apa? Dan irisan apa atau gabungan? Ya apa ya? Ya gabungan ya, gabungan berarti atau berarti untuk yang ini saja si A kita gabung sama B. Udah? Tapi di sini ada C. Sudah? Dan dia nggak mau nih, Yang ininya nggak boleh kearsir juga, ini nggak boleh kearsir juga, ini nggak boleh kearsir juga. Berarti A gabung B-nya diapain nih? A gabung B-nya dikurangi dengan yang ada anggota C. Dapat? Dapat. Sederhana sekali. Asal kita logis, jangan lu hafal-hafal. A gabung B dikurangin C. A gabung B dikurangin C. Jawabannya. Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Gue kerjain ke nomor selanjutnya. Sekarang kita coba ke nomor 2. Ini sederhana. Ini juga soal UTBK ini. Ini soal UTBK. Oke, sebentar. Gue cari warna biru. Merah mulu pusing nanti kita lihatnya. Oke. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3. Bilangan kuadrat tahu kan? Bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16 dan seterusnya. Kalau bilangan pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 4 kali 2, 8 gitu ya. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. 4 pangkat 3, 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64. Gitu. Nah yang mana yang bilangan kuadrat juga merupakan bilangan pangkat 3? 8 bukan kuadrat. 27 juga nggak kuadrat. 8 itu 2 pangkat 3. Iya, tapi dia bukan kuadrat. Bukan bilangan kuadrat. 27 itu 3 pangkat 3. Tapi bukan bilangan kuadrat. Itu ya. 64. Nah 64 udah ketahuan dia pangkat 3. 64 adalah 4 pangkat 3. Juga bilangan kuadrat. Berapa kuadrat 64? Iya 8 kuadrat. Udah gampang lah ini ya. Maka jawabannya yang C. Satu hal yang pasti, untuk TPS UTBK kuantitatif, itu secara materi sebenarnya pelajaran SMP. Yang penting lu pikirnya logis. Gitu. Ya. Jadi materinya hanya butuh materi SMP aja. Nggak yang susah-susah. Oke, sekarang kita lanjutin ke nomor 3. Apa sih ini katanya? Ada himpunan A
isinya 6, 9, 14, dan X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan yang lain di A, berarti X itu adalah 6 ditambah 9 ditambah 14. Nah, ini trik nulis nih, dicoret-coretan. Jangan tulis ke samping, ke bawah kan untuk nambahin. Ya, 10, 10, 19. 9 simpan 1 jadi 2. Berarti si A itu himpunannya isinya adalah 6, 9, 14, dan 29. Dah, lalu yang ditanya berapa jangkauan A? Jangkauan itu apa? Jangkauan. Tangan kita sejauh apa menjangkaunya? Sejauh apa kita bisa menjangkau? Berarti jarak dari terkecil ke terbesar. Jarak dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Mana nih? Warna apa? Merah lah ceritanya ya. Sorry guys, agak-agak begini nih dikit. Oke, jarak terkecil sampai terbesar berarti 29. 6 ke 29 berarti kan 23 dong. Nah, ini tadi jangkauan. Aman ya? Aman. Soal TPS UTBK ini kuantitatif gitu. Makanya materinya pasti gampang. Asal lu gak hafal-hafal pasti lu bisa. Logis kok gitu ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang nomor 4. Ceng jeng. Nah, coba kita lihat. Kita baca pelan-pelan ya. Oke, di sini dari sekelompok anak, sebentar gue ganti ke biru dulu nih. Dari sekelompok anak, 22 anak sedang membaca majalah. 28 anak senang bermain musik. Ini harus ada koma nih ya. 20 anak senang baca majalah juga senang bermain musik. Berarti ada himpunan majalah MJ dan MU musik gitu. Di mana si MJ ini nanti harus ada 22 anak yang membaca majalah. Gitu. Gue tulis di sini dah. Majalah itu harus ada 22 anak. Udah? Nah, terus yang main musik katanya ada 28. Berarti yang suka main musik itu ada 28. Tapi yang suka dua-duanya katanya ada 20. Nih. Berarti kalau dalam himpunan ini 20-nya yang ini dong. Dapat? Nah, kalau udah kayak gitu udah enak. Enak banget, coba. Dia bilang yang baca majalah ada 22, sedangkan di sini ada 20, sudah 20 anak. Berarti di sini tinggal 2. Artinya dari 22 orang yang suka baca majalah itu ada 20 yang suka musik juga, yang 2 ini dia cuma suka majalah tapi nggak suka musik. Dapat logiknya? Dia pakai logika aja, sama Kak Kris gak ada rumus, gak pakai apa-apa. Pokoknya pakai logika. Karena belajar matematika yang benar itu belajar berpikir, pakai logika sehingga matematikanya mudah dan menyenangkan. Gitu ya. Oke, sekarang musik. Musik katanya 28. Di sini sudah ada 20. Berarti ini tinggal 8 orang. Betul. Nah, berarti logikanya ada berapa orang sih semua anak-anak yang lagi kita omongin ini? Ada 2 orang, ada 20 orang, dan ada 8 orang. Berarti 2 ditambah 20 ditambah 8, inilah dia total anak yang sedang kita bicarakan. 10 tambah 20, 30 anak. Yang ditanya apa sih? Banyaknya anak dalam kelompok tersebut. Belum baca pertanyaan aja kita udah dapat jawabannya. Ya, 30. Aman? Pasti aman, gampang. Belajar sama Kak Kris itu matematika pasti mudah dan menyenangkan. Yang penting lu tetap tune in di channel ini, ya enggak? Oke, kita lanjut. Sekarang nomor selanjutnya. Pak, mirip nih kayaknya, soalnya mirip dengan yang tadi nih. Ada perbedaan enggak? Coba kita lihat satu persatu. Nih, coba lihat. Di suatu kelas, anaknya hanya suka basket atau sepak bola. Jika di dalam kelas adalah 30 siswa, berarti totalnya ada 30 siswa. Yang suka basket ada 27. Sedangkan yang suka sepak bola ada 22. Ini coba lu rasain. Yang suka basket 27.
Yang suka sepak bola ada 22. Ini kan kalau di total 49 ya enggak? Sedangkan dia bilang totalnya cuma 30. Kesimpulan kita apa? Iya, ada yang suka basket juga suka bola. Maka kita bikin diagram pennya. Ini ada anak yang suka basket, ini ada yang suka bola. Sudah? Di sini ceritanya ada sebanyak A orang, di sini ada sebanyak B orang, di sini ada sebanyak C orang. Itulah kira-kira. Sudah, yang suka basket ini kan A sama B, berarti A tambah B itu harus 27. Dapat. Yang suka bola B tambah C, berarti B tambah C itu harus 22. Udah, ini coba kita tambahin deh. Kalau kita tambahin atas sama bawah, berarti kan A ditambah B, tambah B lagi. Berarti ditambah 2B gitu. Terus ditambah C, itu harus sama dengan 49. Sudah. Nah sekarang semua siswa ada berapa? Ada 30 orang. Kan A tambah B tambah C gitu. A tambah B tambah C, inilah semuanya. Ini harus 30. Berarti kesimpulan ini kelebihan 1B dong. Berarti kalau kita kurang, A-nya kan habis. 2B kurang B, B. C-nya habis. Berarti ini 19. Dapetin feel-nya. Oke. Sekarang, coba kita masukin ke dalam informasi ini ke dalam sini. B-nya 19. Yang suka basket ada 27. Di sini udah ada 19. Berarti sini tinggal berapa? 8. Karena 8 tambah 19, 27 ya kan? Udah. Terus yang suka bola katanya ada 22. Di sini udah ada 19. Berarti C-nya berapa? 3. 3. Ya enggak? Kita cek bener gak nih yang kita omongin nih? Coba aja 8 kita tambah 19 ditambah 3. 8 tambah 9 17. 17 tambah 3 itu 20. 0 simpan 2. 30. Bener kan? Totalnya 30. Ya enggak? Aman? Sekarang apa yang ditanya? Berapa jumlah siswa yang suka basket dan suka sepak bola? Berarti yang suka dua-duanya. 19 orang. Aman ya? Aman. Lu pause, lu kerjakan ulang. Kuncinya kalau lu mau pintar, kalau lu mau siap benar-benar untuk UTBK nanti, lu lihat video begini, ada bagian lu harus pause. Lu kerjakan ulang. Masih belum ngerti, lu tarik mundur. Lihat lagi. Udah ngerti, lu pause, lu kerjakan ulang. Kalau lu mainnya aktif seperti itu, lu pasti pintar. Lu pasti siap untuk UTBK. Itu. Gua akan bikin video-video begini ada banyak untuk mempersiapkan lu kuantitatifnya. Kuantitatifnya gua targetin lu bisa 100% lah benar. Supaya semuanya bisa masuk PTN. Udah enggak? Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut untuk nomor selanjutnya. Jeng jeng. Ya, kalau tadi lu perhatikan di video pertama, di awal-awal video tadi, lu akan tahu ini sebenarnya soal nomor 6 ini soal yang keberapa, gitu kan? Iya, soal yang terakhir ya, udah mau habis ya. Oke, sekarang kita lihat baca soalnya. Apa kata soalnya di sini? Apa kata soalnya? Himpunan penyelesaian yang tidak dapat menjadi semesta dari himpunan ini. Oke, ada sebuah himpunan yang isinya setengah, terus 1, terus 3/2, terus 2, terus 5/2, terus 3, terus 7/2, dan seterusnya. Artinya nggak berhenti. Oke, dia bilang yang tidak dapat menjadi semesta, yang nggak bisa jadi semesta, yang tidak bisa jadi semesta. Pecahan, bisa nggak? Setengah. 2 nih nggak pecahan, pecahan 2/2 boleh dong. Ya nggak? Ya kan? Ya nggak? Nah, jadi kalau dibilang himpunan bilang pecahan, oh ini harus bulat. Sorry Kak Kris salah di sini. Aduh, konsentrasi dong Kak Kris. Ini harus bulat. Berarti yang pecahan ini nggak bisa dong. Kecuali dia bilang rasional. Rasional ini bisa nggak? Ini kalau masih pertanyaan kita lewatin aja dulu.
Rasional bisa nggak? Bisa. Karena rasional itu adalah bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Gitu ya. Berarti setengah, 1 itu bisa tulis 2/2, 3/2, 4/2. Ya, ini semua bisa. Oh, berarti kalau pecahan bisa, rasional juga bisa. Karena pecahan itu adalah rasional. Ya, sorry ya, gue kelewat tadi itu di situ, miss. Oke, sekarang kita lanjut. Himpunan bilangan cacah. Cacah itu tahu? Mulai dari 0 ya. Cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa nggak jadi semesta? Tidak bisa yang ini. Nggak bisa yang ini. Ya nggak? Karena ini nggak ada tempatnya di sini. Positif juga nggak bisa. Positif bisa ya. Positif bisa, ya positif bisa. Ini kan positif semua karena titik-titiknya di sini di kesana, gitu ya. Real juga bisa. Berarti yang tidak bisa adalah himpunan bilangan cacah. Aduh, nomor terakhir gue malah ngaco nih. Tapi nggak apa-apa, lu ngerti kan ya? Lu ngerti ya? Oke. Target gue akan bikinin video-video banyak seperti ini supaya lu bisa dapet ngerti bener. Gue udah perhatikan soal TPS UTBK itu untuk kuantitatif materinya adalah materi SMP. Materi SMP. Itu ya, materi SMP. Hanya saja pilihan-pilihannya itu yang agak-agak dia bermain. Itu ada model soal yang kecukupan data. 1 cukup, 2 saja tidak cukup, yang kayak gitu. Itu nanti gue akan bongkar lah soal-soal seperti itu gitu ya. Oke. Terus ada yang lebih besar, lebih kecil. Ini P lebih besar dari Q lebih besar dari P. P sama dengan Q tidak dapat ditentukan, yang kayak gitu. Ada yang 1, 2, 3, 4. A itu adalah 1, 2, 3 benar. B itu 1, 3 benar. Dan seterusnya. Gue akan buat bagaimana menghadapi soal-soal model seperti itu. Gitu ya. Maka materinya lu harus kuasai. Terus model soal lu juga harus kuasai. Gue akan buat video-videonya. Yang penting tetap tune in di channel kita ini. Kalau lu belum subscribe, lu subscribe. Subscribe itu gratis, ya kan? Lu subscribe sehingga kalau nanti keluar video-video terbaru, lu jadi orang yang pertama tahu, gitu. Sehingga lu bisa siap. Gue akan terus penuhin soal materi-materi persiapan untuk TPS ini. Oke, udah ya. Jadi gitu aja dari gue. Itu aja dari gue sebentar. Ya, biar kelihatan keren kan. Itu aja dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Gue doain semua yang sudah subscribe, semua yang sudah nonton video ini bisa dapat di PTN yang lu inginkan. Itu ya. Kuncinya aktif. Lu harus pause, lu harus coret-coret, lu harus coret-coret, belum ngerti, mundurin lagi, coret-coret lagi sampai lu ngerti. Oke? Itu aja dari gua, tetap semangat belajar. Gua doain semuanya dapat PTN. Salam sang juara. Atas ya.